Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih memberikan banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Pada kali ini kita akan mencoba membahas satu topik yang juga menjadi topik yang sudah saya sampaikan di satu mengisi kultum di masjid lokal di tempat di mana saya tinggal Dan topik yang diminta waktu itu adalah tentang bagaimana kita bisa tetap produktif, hidup yang produktif di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dinantikan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman, bulan di mana pintu-pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya dan jalan untuk mendapatkan pahala kita tinggal memilihnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini semua amal dilipat gandakan, baik itu amal yang sifatnya baik ataupun amal yang buruk Maka dalam menyikapi hal tersebut, seyogyanya kaum muslim memanfaatkan momen puasa ini untuk kita bisa produktif dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam bahasa yang lain, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jangan malah di bulan Ramadan ini kita bermalas-malasan dan juga kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin selama ini terus kita lakukan. Nah, salah satu dalil yang kadang-kadang dipakai secara keliru tentang hidup yang tidak produktif atau hidup yang malas-malasan ini adalah satu dalil yang diriwayatkan hadis riwayat Baihaqi yang kira-kira bunyinya adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni Jadi inilah yang seringkali orang kemudian menjadikan alasan untuk di bulan puasa kita tidur-tidur saja karena tidur adalah ibadah. Sementara satu imam yang sangat populer di kalangan umat Islam yaitu Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya menyatakan bahwa sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Jadi tentu di bulan Ramadan itu bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk bermalasan-malasan, tetapi kita harus juga terus melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang produktif Jadi bulan Ramadan harus kita jadikan bulan yang produktif. Sejatinya berpuasa di bulan Ramadan ini juga
apa, memang harus produktif ya, karena banyak contoh-contoh ya, riwayat sejarah yang membuktikan bagaimana umat Islam terdahulu telah membuktikan bahwa di saat bulan Ramadan itu kita harus produktif ya. Di negara kita Indonesia tercinta ya, proklamasi kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945 itu juga terjadi di bulan Ramadan ya. Kita bisa membayangkan ya, untuk bisa terjadinya proklamasi yang dinanti-nantikan 350 tahun lebih ya, tentu itu adalah momen yang sangat istimewa dan menunjukkan produktivitasnya umat Islam di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang bisa kita baca di dalam sejarah Islam, apa yang terjadi di bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah turunnya ayat suci Al-Quran pertama kali, itu juga di bulan Ramadan. Kemenangan pasukan Rasulullah SAW dalam perang Badar pada 17 Ramadan tahun 7 Hijriah ya, bagaimana kita bisa menggambarkan ya, tidak mungkinlah kita berperang itu malas-malasan, tidur-tiduran ya. Orang berperang sudah pasti akan menguras energi kita yang berlebih dibanding saat kita tidak dalam kondisi berperang, dan itu bisa dimenangkan di perang Badar ya, terjadi juga di bulan Ramadan. Demikian juga riwayat lain adalah dari Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia pada Ramadan tahun 92 Hijriah. Bahkan Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Jadi kita bisa membayangkan penaklukan Andalusia, menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa di saat itu ya. Tentu ini menunjukkan bagaimana umat Islam terdahulu tetap produktif di bulan Ramadan. Salah satu universitas terkenal di Mesir ya, yaitu Al-Azhar ya, di Kairo Mesir juga didirikan ya oleh dinasti Fatimiyah yang juga didirikan pada bulan Ramadan ya. Salah satu pemimpin perang umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, dalam mengalahkan tentara Salib itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi serangkaian peristiwa tadi ya, peristiwa-peristiwa penting tadi ini mengilustrasikan bahwa Ramadan tidak hanya menjadi sarana penempaan jiwa dan spiritual ya, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk meningkatkan produktivitas raganya, jadi fisiknya ya, tidak hanya jiwanya, tidak hanya spiritualnya, tidak hanya mentalnya, tapi juga memang fisik ya. Rasulullah SAW lebih menghargai umatnya yang produktif daripada yang bermalas-malasan ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya andaikan ada di antara kalian yang berusaha membawa seutas tali dan pergi ke sebuah bukit untuk mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dipikul di punggungnya untuk dijual sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya, tentunya tindakan itu jauh lebih terhormat ketimbang ia meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi spirit yang dibangun Rasulullah SAW melalui hadis tersebut tentu adalah bahwa umat Islam ini harus menjadi umat yang produktif untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun harus bekerja kasar mengambil kayu bakar di bukit, di hutan ya, kemudian menjualnya ya, daripada kita terlena dalam pemalasan dan meminta-minta. Terkait dengan hal itu, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa agar umat kita ini terhindar ya, dari kebingungan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari kemalasan, dan juga lilitan utang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung
kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku juga berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari karakter pengecut dan sifat kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari litan utang dan kesewenang-wenangan orang lain. Oleh karena itu, aktivitas umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan haruslah dilakukan dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan kekuatan dan semangat mengharapkan ridho Allah. Sebab itu nilai ibadah seorang muslim tergantung pada seberapa maksimal kita dan seberapa produktif kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan bagaimana tip produktif saat puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.